Ah, sini dong. Kok lama banget sih? Gak bakal aku apa-apain kok. Kalian jangan kayak gitu. Aku takut jatuh. Ih, kok lu lebay banget sih? Gak bakal jatuh. Ayo siniin. Namaku Azailina, aku baru saja pindah ke sekolah ini. Sebenarnya ibuku tidak mengizinkanku untuk bersekolah di sini. Aku tidak tahu apa alasannya, tapi karena tidak ada sekolah lain yang dekat rumahku, jadi aku disekolahkan di sini saja. Dan kenapa dengan sekolahku sebelumnya, aku dipitnah mencuri berkas penting sekolah. Aku tidak tahu kenapa mereka membenciku dan memfitnahku seperti itu, sampai ibuku saja tidak percaya perkataanku. Tapi aku harap bisa lebih baik dengan sekolah di sini. Tapi apakah ia akan seperti itu? Ih, lo itu jalan pakai mata gak sih? Maaf kak, tadi aku gak lihat kalau ada kakak di sana. Sayangnya permintaan maaf itu bagi kami gak cukup, babe. Kak, mau bawa aku kemana? Aku harus ke kelas dulu. Naik lo ke atas. Tapi aku takut ketinggian, kak. Cepat! Lo diam di sini dulu ya. Tapi kenapa kak? Aku takut ketinggian. Ya bodo amat. Ada apa ini? Siapa pelakunya di antara kalian? Jawab! Anak baru ini, Bu, yang udah dorong teman saya. Lah, kok aku sih? Bukan aku, Bu. Mereka yang mau celakai saya. Diam! Walaupun salah satu dari kalian pelakunya, kalian tidak akan mengakuinya. Ayo katakan sekarang, siapa pelakunya di antara kalian bertiga? Aza, Bu. Anak baru ini yang udah dorong teman saya. Lah, ngapain aku dorong teman kamu? Kenal juga enggak, justru kamu yang mau celakai saya, kan? Ibu percaya sama ucapannya dia. Dia aja di sekolah lamanya mencuri. Apalagi di sini, pasti buat ulah lagi. Heh, aku gak mencuri, tapi dituduh mencuri. Kamu itu jangan sok tahu ya. Sebenarnya ibu curiga sama Renata. Karena kan kamu emang suka buat onar di sekolah. Tapi ya, saya tidak bisa menuduh begitu saja, tanpa bukti yang jelas. Tapi walau begitu, kalian akan tetap kena hukum. Jangan lupa beri surat ini kepada orang tua kalian ya. Gimana sih ini? Tadi kan sasaran gue si Aza, tapi kok tiba-tiba malah jadi si Apria yang ada di depan gue? Jadi ngeri deh. Kamu tenang aja ya, mampu ini hanya sementara. Dalam beberapa minggu kamu akan bisa Iya, berjalan ini semua gara-gara Renata. Tadi kan sasarannya si Aza, tapi kok malah gue sih? Kurang ajar ya gue. Lihat tuh guys, orang yang udah dorong temen gue sampai lumpuh sementara, kayak gak punya salah apa-apa. Emang bukan aku yang salah, justru kamu yang dorong dia. Dan Hana, kamu kan tadi lihat siapa yang dorong, tapi kenapa kamu gak berkata jujur? Lo gak usah pengaruhi temen gue buat belain lu ya. Kamu yang pengaruhi dia buat gak berkata jujur. Aku juga lihat dari mukanya kalau dia ketakutan. Mana ada maling aku? Kalau ada, penjara penuh woy. Ayo guys, sorakin aja dia. Emang gak tahu diri tuh orang. Penjahat, tahu diri lo. Penjahat. Woy, gue lebih percaya anak baru ketimbang Renata sama dayang-dayangnya itu. Kalian percaya sama Renata? Dia itu tukang bohong. Sebelumnya aja ketahuan orang sampai orang itu trauma. Diamlah! Udah jelas dia yang dorong temen gue. Puncak komedi, Besti. Aku sama sekali gak nyentuh temenmu loh. Ngelawan mulu lo ya.
aku melawan karena bukan aku yang salah. Ih! Luka yang ada di hati ini jauh lebih sakit. Ada yang sangat ingin aku rasakan, yaitu punya seorang sahabat. Seseorang yang benar-benar menjadi sahabatku. Seseorang untuk bercanda, untuk bercerita, selalu ada suka maupun duka. Aku harap itu terjadi padaku, yang selalu merasa kesepian, tapi sepertinya tidak, karena aku tidak pandai bersosialisasi dengan orang-orang. Aku juga ingin mempunyai seorang sahabat yang benar-benar menjadi sahabatku. Bagaimana rasanya? Aku mau jadi sahabat kamu. Hah, sejak kapan kamu ada di sana? Belum lama kok, ayo kesini. Soalnya aku gak bisa terkena sinar matahari. Gak bisa terkena sinar matahari. Oh, kamu pasti lagi lindungi wajah kamu ya dari sinar matahari, biar gak jadi hitam. Oke, aku ngerti. Wajah kamu kenapa? Jadi aku difitnah mendorong Aprilia dari atap. Padahal pelakunya itu Renata. Aku berusaha untuk membela diriku sendiri karena bukan aku yang melakukannya. Tapi Renata malah mengajarku sampai begini. Tidak apa-apa, aku percaya aku sama kamu. Oh ya BTW, kok seragam kamu beda sih dari aku sama murid-murid yang lain? Sudahlah, gak usah dipedulikan. Dan kalau kamu mau cerita, ya cerita aja sekarang. Entahlah, aku merasa canggung karena aku sebelumnya gak pernah curhat sama siapapun. Tapi sebentar, aku mau bersihin luka kamu. Dan sekarang kamu curhat aja sama aku ya. Ayo, kamu jangan malu-malu. Aku hanya bisa ceritakan sebagian saja. Jadi di sekolahku sebelumnya aku difitnah mencuri dan sekarang aku difitnah melukai seseorang. Padahal bukan aku yang melakukannya. Ibuku tidak percaya padaku dan hanya marah saja. Aku tidak pernah merasakan punya sahabat dari aku kecil sampai sekarang. Dan ketika dibully aku hanya bisa diam saja. Mungkin begitulah. Tidak apa-apa, aku ngerti kok. Pasti hari kamu berat ya. Tapi semoga saja hari esok akan lebih baik. Sebentar, kamu beneran kan mau jadi sahabat aku dan gak bakal ninggalin aku? Tentu aja aku mau jadi sahabat kamu dan aku gak bakal ninggalin kamu. Janji? Iya, aku janji. Aza. Itu guys, lihat. Seorang penjahat. Pasti lo habis dari atap kan? Kasihan lah seorang kesepian. Ya iyalah, siapa juga yang mau temenan sama penjahat kayak lo? Penjahat. Harusnya dia itu dikeluarin dari sekolah ini, Kenapa sih lo malah pindah ke sini? Malu-maluin aja, il. Udah woi, bel masuk sudah bunyi. Ih, gue masih gak terima ya. Pasti Aza yang udah bikin gue jatuh tadi. Ya logikanya aja dia itu jauh sama lu. Mana mungkin bisa bikin lu jatuh. Dan lu mau buat apa lagi ya? Belum puas lu bikin gue jadi kayak gini gara-gara kecerobohan lu itu. Iya Ren, kamu gak usah lakuin hal yang aneh-aneh lagi. Emangnya kamu gak ingat pas di atap waktu itu posisinya Apri sama Aza tiba-tiba berubah. Bisa aja itu gara-gara hantu dan hantu itu bantuin si Aza. Apa? Hantu? Masih percaya gituan lo tahun segini? Apri, lu diem aja di sini. Dan Hana, kalau lu gak mau ikut terserah, tapi gak usah ngarep jajan lagi dari gue. Lah, ada siapa itu? Kok seragam dia beda sih dari kita? Hey, di sana siapa ya? Kamu ngapain masih di sini? Yang lain udah pada pulang loh. Untung saja saya belum kunci. Astagfirullahaladzim. Kalau aku beri surat ini ke Mama marah gak ya? Pakai nanya lagi ya, jelas marah lah. Tapi udahlah, gak usah aku beri. Lagian kan bukan aku pelakunya. Mama, aku mau keluar dulu boleh gak? Kalau kamu mau keluar ya keluar aja. Ngapain kamu ganggu Mama? Karena aku anak Mama. Maafkan aku, Alfara. Hey, Aza.
Lah, kok kamu ada di sana? Aku sengaja nunggu kamu di sini. Oh iya, kamu kok masih pakai seragam sekolah? Itu karena aku suka banget pakai baju seragam ini. Ya udah, ayo kita pergi sekarang yuk. Kamu mau tahu gak apa hal yang paling menggembirakan dalam hidupku? Apa itu? Bisa kenal dan jadi sahabat kamu. Kok kamu hamburgernya gak dimakan? Karena aku udah gak bisa lagi makan makanan manusia. Hah? Apa? Enggak, maksudku aku udah kenyang. Aku udah makan di rumah gitu. Kalau gitu, ayo kita senang-senang sekarang. Saya sama teman saya mau naik ini ya, Mbak. Sama temen ya. Ih, kok kamu ringan banget sih? Itu orang stres apa gimana sih? Jadi ngeri saya. Ayo kita cheese. Kenapa muka dia mengingatkanku kepada seseorang? Aza, nama ibu kamu siapa ya? Oh, nama ibu aku Erina. Erina. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Kalau gitu, ayo kita naik wahana lagi. Baru pulang ya jam segini. Bagus banget. Ibu, kamu habis keluar sama siapa? Sama cowok ya? Kan mama juga udah bilang, kamu jangan pacaran sampai bisa banggain ibu. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Aku gak pacaran, mah. Aku keluar sama temen aku, cewek dia. Tapi kamu juga harus bisa menyesuaikan dong. Kalau keluar jangan kemalaman. Mau jadi apa kamu sebenarnya, ha? Dan ini surat apa? Kamu buat ulah lagi di sekolah ya? Kalau kamu gak bisa banggain orang tua, setidaknya jangan malu-maluin. Iya, aku hanyalah anak yang selalu malu-maluin orang tua. Tapi mama pernah nanya hari aku gimana. Apa aku punya sahabat? Gak pernah. Bukan aku yang mendorong Apria, tapi Renata. Di sekolahku sebelumnya aku juga difitnah mencuri. Kenapa mama gak pernah percaya sama aku? Nak, kamu udah berangkat? Apa itu? Buku harian? Buku harianku. Hari ini adalah hari yang sangat buruk bagiku karena aku baru saja pindah ke sekolah tapi sudah dibullying, dipitnah, dan disakiti oleh teman sekelasku. Tapi walau begitu, di hari ini juga aku mendapatkan sahabat bernama Alfarah. Kamu bisa jelaskan siapa itu Alfarah? Alfarah itu teman cewekku. Apa kamu bisa sebutkan apa saja ciri-ciri dia? Oh, rambut dia panjang, pakai kacamata, warna matanya biru, dan dia pakai seragam sekolah hitam putih yang sama kayak ibu sekolah dulu. Aku juga gak tahu kenapa, tapi aku positif thinking aja, mungkin itu punya ibunya juga. Kamu harus jauhi dia sekarang. Lah, kenapa? Karena Mohon maaf, pulsa Anda telah habis. Mohon isi ulang pulsa untuk melanjutkan. ya ampun, pulsanya habis lagi. Maafkan ibu, nak. Ternyata hari kamu sangat berat. Pasti lo kan yang jebak gue di kamar mandi, dan lo nyuruh orang buat cosplay jadi juri buat nakut-nakutin gue. Ngaku lo. Kurang kerjaan banget aku jebak kamu di kamar mandi. Kemarin aku gak ada ke kamar mandi, aku langsung pulang. Udah cukup ya kamu fitnah aku terus. Bukan aku. Kalau bukan lo siapa lagi? Bagaimana dengan CCTV kemarin? Ya, belum puas lo bikin gue jadi kayak gini gara-gara kecerobohanmu itu. Iya Ren, kamu gak usah lakuin. Saya tidak akan pernah membiarkan kejadian kelam di masa lalu terulang kembali. Ada mitos di sekolah ini, katanya ada hantu dan sebelum pukul 5 sore lebih 20 menit harus sudah pulang. Apa iya zaman sekarang lo masih percaya kayak gituan? Ih, serius loh, dulu emang ada yang jatuh dari atap sampai bawah dan yang jatuh itu meninggal. Pelakunya sampai sekarang masih belum diketahui. Azailina, kamu mau kemana, nak? Aku mau ke atap sebentar. Oh ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Sebaiknya saya tunggu saja dia di sini.
Kenapa kamu kesini? Bukannya kamu takut ketinggian ya? Entah kenapa aku merasa aman kalau sama kamu. Kenapa anakku belum pulang? Alvara itu temen cewekku. Hah, Eri? Kesini sayang, cepet. Jangan deketi dia. Erina, kaulah yang membuatku menjadi seperti ini. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Baiklah Alvara, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Ibu, Mama ini bersalah, lepaskan. Enggak, aku gak mau kehilangan Mama. Apa kamu ingat padaku? Aku Rahel. Walau kita tidak terlalu dekat, tapi kita kadang suka berbicara. Aku sangat sedih akan kepergianmu. Dan apa kamu ingin tahu sesuatu? Ini aku orang yang gak sengaja bikin kamu jatuh. Sebulan setelah kepergianmu, dia tiba-tiba saja terkena serangan jantung. Aku juga gak tahu sejak kapan dia mengidap itu. Itu terjadi begitu saja dan dia dibawa ke rumah sakit, tapi nyawa dia tidak dapat ditolong dan akhirnya meninggal. Stella, setelah kepergiannya, dia seperti orang yang depresi dan lama-kelamaan dia seperti gangguan jiwa dan suka berbicara, tertawa dan menangis sendiri tanpa alasan. Semua kelas sudah menganggap dia sudah gila dan akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan Erina, dia menjadi orang yang pendiam dan kesepian karena memang tidak ada yang ingin berteman dengannya. Dan seorang Erina yang sebelumnya adalah pemulih menjadi korban bullying waktu itu. Dan sekarang apa yang telah kau lakukan? Apa kamu balas dendam? Tidak, Alvara, itu salah. Tuhan sudah memberi mereka karma masing-masing. Dan untuk apa kamu sekarang melakukan ini? Lihatlah, Azailina hanya punya Eri. Apa kau tega merebut bagian dari hidupnya? Mama! Jangan sedih Aza, aku yakin pasti kamu akan dapat sahabat lagi. Dan Erina, tolong jaga, rawat, dan sayangilah anakmu dengan baik. Aku sekarang sudah memaafkanmu dan teman-temanmu itu. Tentu saja Alvara, aku akan menjaga anakku dengan baik. Sekarang beristirahatlah dengan tenang. Kamu adalah anak yang baik semasa hidupmu. Semoga kamu mendapatkan tempat terbaik juga di sana. Aku akan selalu mendoakanmu. Dan aku janji, aku akan berusaha menghentikan semua bullying di sekolah ini. Kamu jangan sedih Aza, kita kan sahabat. Aza, kamu tahu gak kalau mulai besok semua pembuli yang ada di sekolah ini, termasuk Renata sama teman-temannya itu, bakal dikeluarin dari sekolah. Dan seluruh kelas juga udah tahu yang dorong Apria itu Renata dan bukan kamu. Hei Aza, kamu ngapain di sana? Ayo kita pulang sekarang. Oh, oke.